Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Lorong Edukasiku. Baik, pada kesempatan hari ini kami akan membahas mengenai animasi dalam multimedia. Animasi dalam multimedia terdiri, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang teks, grafik, audio, dan video. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai animasi dalam multimedia. Yang pertama tentang pengertian animasi. Animasi merupakan serangkaian gambar yang disusun berurutan yang kita kenal dengan istilahnya frame. Satu frame terdiri dari satu gambar. Jika susunan gambar tersebut ditampilkan bergantian dengan waktu tertentu, maka akan terlihat bergerak. Jadi, itu merupakan hasil dari sebuah animasi, merupakan kumpulan dari beberapa gambar. Satuan yang dipakai adalah frame per second. Misalkan, animasi di set 30 fps, frame per second tadi dikenal dengan istilah atau singkatan fps. Misalkan animasi di set 30 fps, berarti animasi tersebut terdiri dari 30 gambar dalam 1 detik. Semakin besar nilai fps, maka akan dapat terbentuk animasi yang terkesan lebih smooth atau halus. Animasi berasal dari bahasa Latin yaitu anima yang berarti jiwa, hidup, atau semangat. Kata animasi juga berasal dari kata animation yang berasal dari kata to anime. Di dalam kamus Indonesia Inggris berarti menghidupkan. Jadi secara umum definisi animasi merupakan suatu kegiatan yang menghidupkan dan menggerakkan benda atau objek mati atau benda tersebut dalam kondisi diam. Oke, animasi bisa diartikan sebagai gambar yang memuat objek yang seolah-olah hidup, disebabkan oleh kumpulan gambar itu berubah beraturan dan bergantian untuk ditampilkan. Objek dalam gambar bisa berupa tulisan, bentuk benda, warna, atau spesial efek. Oke, kita lanjutkan pada manfaat animasi. Manfaat animasi yang pertama yaitu menunjukkan objek dengan ide, efek gravitasi pada suatu objek. Contohnya ya. Yang kedua, fungsi atau manfaat dari animasi adalah menjelaskan konsep yang sulit atau abstrak. Misalkan, bagaimana elektron bergerak untuk menghasilkan arus listrik. Maka tentu saja dalam kehidupan sehari-hari akan sulit kita bayangkan. Maka diperlukan suatu animasi untuk menggambarkan peristiwa tersebut. Yang ketiga yaitu menjelaskan konsep yang abstrak menjadi konkret. Misal pada tegangan arus bolak-balik dengan bantuan animasi grafik sinus atau bisa kosinus yang bergerak. Jadi bisa ditampilkan secara animasi bagaimana bentuk grafiknya. Kemudian yang keempat yaitu menunjukkan dengan jelas suatu langkah prosedural. Misalkan cara melukis suatu vektor dengan bantuan penggaris atau misalkan juga dalam pembelajaran fisika. Misalkan Anda ingin mengukur kedalaman suatu tabung atau gelas tertentu bisa menggunakan jangka sorong. Oke. Baik, saya lanjutkan tentang kelebihan dan kekurangan animasi dalam multimedia. Adapun kelebihannya, di sini ada 6. Misalkan yang pertama adalah untuk mengiklankan produk baru yang merupakan produk masa depan. Biasanya digunakan dalam industri perikanan. Yang kedua, dapat menampilkan produk dalam desain yang lebih bervariasi. Yang ketiga, tidak membutuhkan studio khusus karena dapat dikerjakan dengan komputer. Yang keempat, sering digunakan untuk menyampaikan pesan yang sulit atau untuk menjangkau pasar khusus. Misalnya, dalam dunia anak-anak, tentu saja anak-anak itu sulit memahami suatu yang abstrak. Maka dengan bantuan animasi diharapkan dapat memahami lebih dalam tentang suatu konsep tertentu. Oke, manfaat atau kelebihan yang kelima yaitu animasi dapat menggantikan produk aktual dengan prototipe. Artinya produk fisik bisa digantikan dengan sebuah animasi. Yang keenam yaitu animasi menjadi presentasi yang lebih menarik. Oke, itu tadi adalah kelebihan dari animasi. Selanjutnya tentang kekurangan animasi, yaitu menuntut kreativitas serta waktu pengerjaan yang relatif lebih lama. Selanjutnya saya jelaskan tentang macam-macam animasi. Ada beberapa macam animasi. Ada animasi cel, animasi frame, animasi sprite, animasi lintasan,
animasi spline, animasi vektor, animasi karakter, animasi komputasional, morphing, animasi digital, dan animasi clay. Baik, yang pertama kita bahas tentang animasi sel. Sel animasi merupakan sel yang terpisah dari lembaran latar belakang dan sebuah sel untuk masing-masing objek yang bergerak secara mandiri di atas latar belakang itu. Latar belakang di sini maksudnya adalah background dari di mana animasi itu bergerak. Lembaran-lembaran ini memungkinkan animator untuk memisahkan dan menggambar kembali bagian-bagian gambar yang berubah atau frame yang berurutan. Contohnya Anda bisa lihat pada film kartun seperti Tom and Jerry ataupun Mickey Mouse. Itu adalah contoh dari penerapan animasi sel. Yang kedua, yaitu animasi frame. Animasi ini menampilkan rangkaian gambar yang berurutan atau bergantian ditunjukkan secara cepat. Dalam Macromedia Flash, animasi ini dibuat dengan teknik animasi keyframe. Jadi di dalam Macromedia Flash itu ada namanya teknik animasi keyframe. Teknik ini sering digunakan untuk mendapatkan animasi objek yang tidak dapat, atau maksudnya di sini yang tidak bisa didapatkan dengan teknik animasi twin, teknik animasi pad ataupun teknik animasi script. Oke, kita fokus ya tentang macam-macam animasi. Yang ketiga, macam animasi yaitu animasi sprite. Apa itu animasi sprite? Yaitu objek yang diletakkan dan dianimasikan pada bagian puncak grafik dengan latar belakang diam. Jadi background-nya diam, bisa ada suatu benda yang bersifat statis. Setiap objek dalam animasi sprite bergerak tidak dalam waktu bersamaan dan memiliki besar FPS yang berbeda, dan pengeditannya hanya dapat dilakukan pada masing-masing objek sprite. Jadi hanya setiap kolom sprite-nya saja cara mengeditnya. Setiap objek animasi itu dikenal dengan istilah sprite di sini. Contohnya apa? Contoh animasi sprite di situ misalkan animasi rotasi planet. Berarti misalkan dikasih background latar belakang tentang universe, kemudian di situ bagian depannya itu ada gambar rotasi planet di setiap sprite-nya. Oke. Begitu juga animasi tentang burung terbang dan bola yang memantul. Misalkan bola yang memantul itu berada di dekat dinding tertentu. Jadi tentu saja dindingnya digambarkan dengan latar belakang yang bersifat diam atau statis. Nah, penggunaan animasi jenis ini biasanya menggunakan Macromedia Director. Oke, saya lanjutkan ke jenis atau macam animasi yang keempat, yaitu animasi lintasan. Animasi dari objek yang bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan sebagai lintasan. Misalnya, Anda membuat animasi berupa kereta api yang bergerak pada lintasan rel. Biasanya dalam animasi pad diberi perulangan animasi. Jadi, cirinya kalau animasi lintasan itu ada suatu benda yang bergerak pada lintasan tertentu dan diberikan adanya perulangan. Oke, animasi lintasan disebut juga dengan animasi pad, sehingga animasi terus berulang hingga mencapai kondisi tertentu. Dalam Macromedia Flash, animasi jenis ini didapatkan dengan teknik animasi pad. Teknik ini menggunakan layer tersendiri yang didefinisikan sebagai lintasan gerak objek. Yang kelima, yaitu animasi spline. Animasi spline di sini adalah representasi matematis dari sebuah kurva. Bila objek bergerak, biasanya tidak selalu mengikuti garis lurus, tetapi juga bisa mengikuti sebuah lintasan yang berbentuk kurva. Kurva ini didapatkan dari representasi perhitungan secara matematis. Contoh jenis animasi ini adalah animasi misalkan kupu-kupu terbang dengan kecepatan yang tidak tetap dan lintasan yang berubah-ubah. Dalam Macromedia Flash, animasi jenis ini didapatkan dengan teknik animasi script. Teknik ini menggunakan action script. Oke, selanjutnya yang keenam adalah animasi vektor. Animasi vektor atau dikenal dengan vector animation. Animasi vektor mirip dengan animasi sprite, perbedaannya hanya terletak pada gambar yang digunakan dalam objek sprite-nya. Pada animasi sprite, gambar yang digunakan, jadi pada animasi sprite tadi, gambar yang digunakan adalah gambar map. Tapi pada animasi vektor ini, gambar yang digunakan adalah gambar vektor dalam
objek sprite-nya. Perangkat lunak flash yang dikembangkan Macromedia menggunakan vektor grafik untuk membuat animasi serta interaktif graphics untuk digunakan di dalam sebuah web. Macromedia telah menerbitkan format atau membuat format tertentu yaitu dikenal dengan SWF. Mungkin Anda sudah tahu ya, SWF itu format file untuk flash sebagai sebuah standar yang terbuka. Oke, yang ke-8 yaitu animasi karakter atau character animation. Seperti dalam film kartun berbasis 3 dimensi, ya animasi 3 dimensi, gerakan hierarkis seperti mulut, mata, muka, dan tangan yang bergerak, tetapi semua gerakan pada waktu yang bersamaan. Untuk membuat animasi tunggal dan berupa bitmap tadi. Bahkan latar belakang dalam animasi karakter ini bisa menggunakan juga latar belakang yang sifatnya real atau dalam kehidupan nyata. Teknik manual digunakan saat pembuatan sketsa model yang nantinya di-scan dengan scanner biasa atau 3D scanner. Setelah itu proses pembuatan objek dilakukan di komputer menggunakan perangkat lunak 3D modeling dan animasi seperti Maya Unlimited. Animasi karakter mungkin seperti Anda lihat Anda pernah tahu Pokemon Go mungkin ya. Dimana kalau Anda bermain Pokemon Go itu kan Anda bisa lihat latar belakangnya adalah sesuatu yang benar ada di dunia nyata. Oke, yang selanjutnya itu computational animation, yaitu dengan menggerakkan objek di layar cukup dengan memvariasikan koordinat X dan Y-nya. Koordinat X ini menunjukkan posisi horizontal objek, kemudian kalau komponen Y-nya itu menunjukkan komponen atau pada sumbu vertikal. Oke, selanjutnya ada morphing. Apa itu morphing? Morphing yaitu mengubah satu bentuk menjadi bentuk lain dengan menampilkan serangkaian frame yang menciptakan gerakan halus. Begitu bentuk pertama merubah dirinya menjadi bentuk lain, hal ini dilakukan, jadi maksudnya proses morphing tadi dilakukan dengan menggunakan program Morpheus. Dalam Macromedia Flash, animasi jenis ini dilakukan dengan teknik twinning shape. Oke. Selanjutnya animasi clay atau animasi doll. Diistilahkan dengan dibuat menggunakan boneka-boneka tanah liat atau material yang digerakkan perlahan-lahan. Kemudian setiap gerakan boneka tersebut difoto secara berurutan. Jadi setelah proses pemotretan tadi selesai, rangkaian foto dijalankan dalam kecepatan tertentu sehingga dihasilkan gerakan animasi yang unik. Ya, jadi animasi clay ini tadi karena sebuah boneka-boneka, berarti kan bentuknya itu 3 dimensi. Jadi ini merupakan cikal bakal dari animasi 3D yang berawal dari animasi clay. Ya. Kalau animasi clay ini dimulai dari misalkan ada boneka, kemudian digerakkan secara sequence, dipotret. Nah, dalam hasil pemotretannya tadi itu disajikan secara dengan kecepatan tertentu, maka akan menghasilkan sebuah animasi. Dan ini merupakan cikal bakal dari animasi 3D. Contoh penerapan animasi clay ini bisa Anda lihat di film Chicken Run dari DreamWorks Pictures. Oke, selanjutnya tentang animasi digital. Penggabungan teknik animasi cel, hand drawn yang dibantu dengan komputer, gambar yang sudah dibuat dengan tangan kemudian dipindai berarti scan ya, kemudian diwarnai, diberi animasi, dan diberi efek pada komputer, sehingga animasi yang didapatkan lebih hidup, tetapi tetap tidak meninggalkan identitasnya sebagai animasi 2 dimensi. Contoh animasi jenis ini Anda bisa lihat di film Lion King. Oke, baik, sahabat Lorong Edukasiku, itu tadi merupakan macam atau jenis dari animasi. Macam-macam animasi, mohon maaf. Kemudian untuk jenis animasi sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi. Animasi 2 dimensi, objek yang dianimasi mempunyai ukuran panjang, berarti ada pada sumbu X, dan mempunyai lebar atau ketinggian sumbu Y, sumbu Y-nya ya. Realisasi nyata dari perkembangan animasi 2 dimensi ini cukup revolusional, berupa dibuatnya film-film kartun. Nah, pembuatan animasi film kartun itu sendiri pada awalnya dikerjakan dengan membuat sketsa gambar yang digerakkan satu demi satu. Untuk membuat satu durasi animasi membutuhkan jumlah gambar yang cukup banyak. Oke.
Mungkin Anda masih ingat, sahabat Lorong Edukasiku, waktu Anda kecil, dulu pernah membuat sebuah gambar di pojok kertas. Buat gambar di pojok kertas ya. Misalkan waktu itu ada gambar orang yang sedang melakukan fase-fase tertentu. Nah, ketika Anda gulung bagian pojok kertas Anda yang sudah digambari tadi dalam waktu yang cepat, maka Anda bisa melihat itu. Ada sebuah animasi 2 dimensi yang tergambar. Nah, itu adalah contoh dari pembuatan animasi 2 dimensi secara sederhana. Mungkin kalau dulu masih hanya berupa permainan waktu Anda anak-anak ya. Oke, selanjutnya teknik animasi sel inilah yang kemudian diadopsi dalam animasi komputer, contohnya pada film Scooby-Doo. Selanjutnya animasi 3 dimensi, karakter yang diperlihatkan semakin hidup dan nyata dan mendekati wujud aslinya. Karena animasi 3 dimensi ini tidak hanya pada sumbu X dan sumbu Y atau secara horizontal dan vertikal, tapi juga memiliki ketebalan. Jadi nampak seperti wujud aslinya, yaitu pada sumbu Z. Ya, jadi 3 dimensi ada sumbu X, Y, dan Z. Contohnya seperti pada film Toy Story. Oke. Ini ada beberapa perangkat lunak yang mendukung seperti Macromedia Flash, GIF Animation, dan Coral Reef. Selanjutnya prinsip kerja animasi. Ada yang pertama, prinsip kerja yang pertama yaitu menumpuk beberapa gambar secara bergantian dan berurutan. Tadi sudah saya jelaskan. Prinsip kerja yang kedua yaitu mengubah nilai koordinat suatu objek sehingga diperoleh gambar atau efek gambar yang hidup. Oke, itu adalah 2 jenis dari prinsip kerja animasi. Yang ketiga ada selanjutnya ada efek animasi yaitu animasi berbasis pixel, berbasis vektor, dan animasi hybrid. Bahasa animasi itu ada 3 yaitu Linear List Notation, General Purpose Language, dan Graphical Language. Selanjutnya metode mengontrol animasi, bisa Anda lihat di situ ada full explicit control. Jadi kontrolnya ini secara manual ya, jadi Anda perlu enter, pause gitu. Kemudian kalau procedural control itu berarti sebuah proses harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian ada constraint based system, tracking live actions, dan kinematic and dynamics. Kemudian transmisi animasi itu dibagi menjadi 2, ada symbolic representation dan fixed map representation. Selanjutnya yang terakhir yaitu animasi dalam pembelajaran. Jadi animasi dalam pembelajaran itu sudah banyak penelitian yang melakukan. Berdasarkan hasil penelitian, bisa Anda lihat di sini ada Meyer Anderson 91, Penne 89, Meyer dan Moreno 99, Moreno dan Rosana 99, dan yang terbaru yaitu Cayuga dan Chandler tahun 2000. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan narasi dan animasi terbukti cukup efektif untuk meningkatkan hasil belajar sehingga bisa dikembangkan untuk materi yang lain. Maksudnya di sini adalah pemanfaatan animasi dalam multimedia pembelajaran dapat dimanfaatkan dalam berbagai pokok bahasan, terutama pokok bahasan yang sulit untuk dipahami dan yang bersifat abstrak. Teknik narasi dan animasi dapat digunakan dalam proses belajar mengajar karena terbukti dapat meningkatkan hasil belajar. Oke, baik sahabat Lorong Edukasiku, demikian yang bisa saya sampaikan tentang animasi dalam multimedia. Seperti quote yang bisa Anda lihat di samping, jika manusia hendaknya terus berkembang dan berkarya, maka belajar dan menghargai karya orang adalah nilai yang harus dimiliki oleh setiap insan. Selamat belajar dan selalu stay tune di channel YouTube Lorong Edukasiku. Lorong Edukasiku, share to inspire you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.